warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Halo anak-anakku semua. Kembali lagi bersama saya di dalam pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Siap untuk belajar? Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dari ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan pembagian dari ilmu ekonomi. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu menjelaskan pilihan dan skala prioritas. Kemudian yang terakhir, diharapkan kalian mampu menjelaskan terkait masalah ekonomi. Baiklah, kita mulai ke materi pembelajaran. Tahukah kalian bahwa kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia atau dari dua suku kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi di dalam bahasa Yunani oikos nomos, ekonomi ini bisa diartikan sebagai sebuah peraturan di dalam rumah tangga. Tapi apakah ekonomi itu hanya sebuah aturan rumah tangga? Mari kita pelajari. Apabila mendengar kata ekonomi, pasti yang ada di dalam benak kita semua adalah uang. Tapi ternyata ekonomi itu tidak hanya saja tentang uang. Mari kita pelajari di dalam pembelajaran hari ini. Materi yang pertama itu tentang pengertian ilmu ekonomi. Apa sih pengertian ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi itu tidak bisa kita sempitkan hanya pada satu kegiatan transaksional saja. Para ahli ekonomi memiliki pandangan masing-masing tentang apa itu ilmu ekonomi. Mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi menurut para ahli berikut. Antara lain menurut Adam Smith. Adam Smith ini merupakan bapak ekonomi dunia. Nah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian ilmuwan yang berikutnya di sini ada David Ricardo yang menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Yang selanjutnya ada menurut Albert Marshall. Albert Marshall menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Yang selanjutnya ini dari Indonesia, yaitu sudah tidak asing lagi dengan gambar berikut. Nah, betul sekali, ini ada Muhammad Hatta. Beliau menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Wah, banyak sekali ternyata ya para ilmuwan-ilmuwan yang menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu masyarakat, yang kedua itu sumber daya, yang ketiga itu tujuan ekonomi. Atau bisa didefinisikan bahwa ekonomi itu adalah suatu kegiatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Oke, itu dia mengenai pengertian dari ilmu ekonomi. Kita lanjut ke pembagian ilmu ekonomi. Ternyata ada 3 pembagian ilmu ekonomi loh. Yang pertama itu ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua ada ilmu ekonomi teori. Kemudian yang terakhir ada ilmu ekonomi terapan. Apa sih yang dimaksud dari ketiga pembagian ekonomi tersebut? Mari kita ulas ketiga pembahasannya. Oke, yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Jadi, ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan apa adanya kejadian yang terjadi di suatu daerah ataupun negara pada masa tertentu dengan data yang ada. Nah, yang selanjutnya ada teori ekonomi. Nah, teori ekonomi itu adalah ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan secara sederhana mengenai cara
sebuah sistem ekonomi bekerja, serta ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Menurut kamu apa bedanya ya teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro? Ada yang tahu? Di dalam ekonomi makro, kita mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan sebagai sistem. Hal yang dipelajari di dalam ilmu ekonomi makro ini adalah tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi, serta tingkat harga. Sedangkan di dalam ilmu ekonomi mikro, kita mempelajari tentang perilaku pelaku ekonomi, individu, dan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian dari teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Di dalam ekonomi terapan, kita menggunakan teori ilmu ekonomi pengukuran, analisis, statistik, dan ekonometrika. Sesuai cakupan bahasanya, ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu ekonomi. Di antaranya ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi syariah. Siapa yang tahu ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya? Ya, betul, itu adalah ilmu ekonomi moneter. Jadi, kalau membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, itu termasuk ke dalam ilmu ekonomi moneter. Kalau kita membahas tentang kebijakan pemerintah di dalam perekonomian, itu termasuk ke dalam ekonomi publik. Nah, selanjutnya adalah ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri membahas tentang perilaku berbagai perusahaan di dalam suatu industri. Lalu, kalau cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian antar bangsa ataupun antar negara, sudah pasti itu adalah ekonomi internasional. Tetapi, apabila hanya membahas antar wilayah, itu berarti ilmu ekonomi regional. Kemudian, ada cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang sumber daya. Nah, sumber daya di sini ada dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kalau ekonomi sumber daya manusia, fokus pembahasannya yaitu faktor produksi tenaga kerja, seperti pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Lalu, ekonomi sumber daya alam. Di sini membahas tentang alokasi sumber daya alam yang optimal di dalam perekonomian. Nah, karena sebagian masyarakat Indonesia menganut agama Islam, jadi cabang ekonomi yang terakhir ini adalah cabang ilmu ekonomi syariah. Cabang ilmu ekonomi syariah ini adalah cabang ekonomi yang berbasis Islam. Pokok pembahasannya yaitu prinsip bagi hasil, penghapusan riba, dan zakat. Konsep dasar ilmu ekonomi sangat penting untuk kalian ingat. Selain untuk mempelajari ilmu ekonomi, ini juga untuk pengambilan keputusan ekonomimu di dalam kegiatanmu sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini. Salam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.